Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali terkait analog switch off atau ASO Sumatera Utara 1. Pemirsa, beragam upaya dilaksanakan pemerintah untuk terus menghadirkan siaran TV yang berkualitas. Salah satunya dengan menghadirkan program analog switch off atau ASO yang merupakan penutupan ataupun pemberhentian dari TV analog menuju siaran TV digital. Pemirsa, kalau Anda melek akan perkembangan informasi bahwa TV analog ini telah mengudara di Indonesia sejak hampir 60 tahun lamanya. Maka sudah sepantasnya kita menyambut baik dengan harapan dari program pemerintah ini yang juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2020 terkait cipta kerja pada pasal 72 di angka 8. Sehingga hal tersebut membutuhkan dorongan, dukungan hingga bantuan dari berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan satu keberhasilan yang terukur dan terarah, baik implementasi, realisasi, dan aktualisasinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mengingat ASO ini memiliki peranan yang penting dan sangat bermanfaat menuju Indonesia yang maju pastinya pemirsa. Lantas bagaimanakah realisasinya dan upaya apa yang telah diterapkan pemerintah hingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat? Pahamkah pemirsa Anda terkait TV analog dan juga terkait TV digital? Bersama saya pemirsa akan kita hadirkan diskusi ini kurang lebih 1 jam dengan tema menariknya sekali lagi yakni analog switch off atau ASO Sumatera Utara 1. Untuk itu pemirsa kami hadirkan pula telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Tentunya untuk melengkapi perbincangan hari ini saya tidak sendiri karena telah hadir bersama saya narasumber yang hebat yang pastinya akan membagi pengetahuan terkait tema kita. Sebelah kiri saya pemirsa yakni yang terhormat kepada Bapak Latuse STMSI selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Medan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Latuse. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat Alhamdulillah kabar walafiat. baik. Dan begitu juga kita harapkan kepada pemirsa juga saat ini dalam keadaan sehat dan walafiat ya Pak. Amin. Dan tentunya pemirsa untuk melengkapi suasana di sore hari yang berbahagia ini kami juga turut mengundang Ketua KPID Sumut yakni Bapak Anggia Ramadan SMSI yang siogianya masih dalam perjalanan menuju Studio 2 TVRI Sumatera Utara dan kita harapkan segera hadir bersama kita untuk melengkapi suasana perbincangan hari ini dan kita langsung menyapa kehadiran dari Bapak Anggia Ramadan selaku Ketua KPID Sumut SEMSI yakni Bapak Anggian. Selamat sore, silahkan Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sudah lengkap narasumber saya untuk memberikan perbincangan dengan tema menariknya yakni analog switch off ASO Sumatera Utara 1. Nah, siogianya kalau kita berbincang secara detail ini pemirsa, bahwa program ini akan terlaksana nanti pada hari ini 30 Juli 2023 pada pukul 24.00. Lantas kita ingin tahu general description-nya seperti apakah yang dimaksud dengan analog switch off ini. Mungkin saya terlebih dahulu pindah ke Pak Latuse STMS ini selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Medan. Dan mengingat Pak Anggia baru tiba untuk bisa tarik nafas dulu Pak. Silahkan Pak Latuse, bagaimana yang dimaksud dengan ASO ini? Ya, jadi ASO itu kan ya kepanjangan dari analog switch off ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa siaran TV analog ini sudah kita nikmati kurang lebih 60 tahun gitu. Jadi analog itu artinya siaran-siaran TV itu dipancarkan secara analog. Nah, dalam pemancaran dengan sistem analog itu, dia menggunakan kanal-kanal atau frekuensi itu, jadi satu stasiun TV menggunakan satu kanal tersendiri. Nah, ASO berarti analog switch off. Nah, pada hari ini, tepatnya nanti malam pukul 24.00 itu analognya di switch off, artinya dimatikan. Dipadamkan ya Pak? Dipadamkan. Oke. Jadi mulai besok tidak ada lagi siaran TV analog secara terestrial.
Jadi kita akan menikmati, kita akan beralih ke siaran TV digital. Oke, Iya. kita akan beralih ke siaran digital. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara tentang beralih akan menuju siaran digital ini, tentu otomatis akan memiliki manfaat dan dampak besar bagi masyarakat kita. Masih berbicara kepada Anda, Pak Latusi, apa yang menjadi manfaat hadirnya dari analog switch off ini? Iya, sebenarnya banyak manfaatnya ya untuk kita beralih ke digital. Tentu yang pertama-tama nanti yang bisa langsung dirasakan juga oleh masyarakat itu, masyarakat nanti dapat menerima siaran TV dengan kualitas yang lebih baik. Jadi dari sisi gambar, gambarnya akan lebih bersih. Dari sisi suara, suaranya akan lebih jernih. Dan nanti fasilitas-fasilitas di TV-nya akan bertambah. Jadi nanti ketika TV digital itu sudah diimplementasikan, nanti kita bisa mungkin nanti misalnya memberikan rating ke program-program acara. Oke. Kita bisa nanti juga melihat daftar-daftar siaran yang sudah ditayangkan maupun yang akan ditayangkan. Oke. Kemudian juga di dalam TV digital itu nanti akan ada istilahnya EWS ya, Early Warning System. Oke. Jadi ketika ada bencana apa segala macam nanti kita bisa dapat informasi dari TV. Jadi itu dari sisi aspek pemirsa pelanggan. Kemudian manfaat yang kedua, jadi nanti dengan digitalisasi penyiaran ini nanti pemerintah akan mendapatkan digital dividend. Artinya digital dividend itu ada sebesar 112 MHz frekuensi radio di frekuensi 700 mega yang kemarin dipakai sepenuhnya oleh TV analog, di mana nanti 112 MHz itu akan dimanfaatkan, akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki layanan internet. Oke. Jadi nanti ke depan itu kita akan bisa menikmati kualitas layanan internet yang jauh lebih baik. Baik. Kemudian frekuensi-frekuensi itu juga nanti akan digunakan untuk dukungan kebencanaan, frekuensi kebencanaan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, itu dari digital dividend tadi. Oke. Nanti efisiensi spektrum frekuensi yang akibat dari peralihan dari analog ke digital tadi gitu. Kemudian yang berikut juga nanti terkait dengan kualitas siaran ya. Oke. Artinya kalau analog itu pemirsa ketika misalnya dekat dengan stasiun pemancar, ya nanti sinyalnya bagus. Tapi ketika jauh dari stasiun pemancar, ya sinyalnya kadang bintik, kadang kabur atau berbayang. Kalau kata orang Pak, kayak seperti semut? Iya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya? Tapi kalau digital itu tidak berpengaruh dekat atau jauh. Ketika masih menerima sinyal digital, kualitasnya akan sama. Baik. Jadi gambar bersih, suara jernih gitu. Sama seperti kayak tagline-nya Pak, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sekali. Baik, terima kasih Pak Latusi atas informasi di segmen pertama ini dan saya menuju ke Bapak Anggi Ramadan. Panggilannya ini anaknya Pak Anggi atau Pak Ramadan? Anggi. Pak Anggi. Ya. Baik Pak Anggi, kalau kita tadi sudah membuka perspektif terkait definisi analog switch off ini seperti apa. Mungkin dari Bapak ada tambahan yang ingin kalau kita katakan esensi hadirnya program ini seperti apa yang dimaksud? Ya. Kalau hal-hal teknis ya itu bagian Kementerian Kominfo lah. Kalau KPI di sini kita mewakili masyarakat. Ya kan, karena tugas dan fungsi KPI ini adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan tontonan yang berdasarkan undang-undang terkait dengan nilai sosial, kemudian mendapatkan tontonan yang lebih baik. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih nih kepada Kementerian Kominfo dan lembaga penyiaran dan pemegang MUX, karena Medan ini khususnya Sumatera Utara ya, Sumut 1 ini Medan yang kota Nielsen terakhir ya Pak ya, yang untuk pemberhentiannya ini analog ASO terakhir ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari KPI dan mewakili masyarakat juga, akhirnya yang kita tunggu-tunggu ini hadir ya. Masyarakat bisa mendapatkan tontonan dengan kualitas TV, kualitas gambar yang lebih baik.
ya tadi sudah dijelaskan, nanti tidak ada lagi bedanya gambar apa namanya antara TV berlangganan yang mungkin sekarang masyarakat sudah banyak menonton dengan TV nasional yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi nanti dengan adanya perubahan teknologi ini ya, saya yakin masyarakat ini akan kembali lagi untuk menonton TV. Tadi dari kualitas gambarnya yang sudah lebih baik, Benar. tidak lagi yang seperti Abang bilang tadi sudah bersemut-semut, nggak ada lagi. Jadi semua daerah itu sama nanti kualitas gambarnya. Tidak ada daerah yang tadi dibilang Pak Latusi tadi, kalau yang dekat dengan frekuensi jernih, kalau yang jauh dari frekuensi itu akan berkabur gitu, enggak. Kita nggak akan lagi menggeser-geser antena itu kan. Setuju. Antena yang di atas TV itu ya Pak? Jadi memang alhamdulillah masyarakat sudah mendapatkan teknologi televisi yang lebih baik. Dan nantinya juga akan mendapatkan channel-channel siaran yang lebih banyak. Oke. Jadi masyarakat akan mendapatkan tontonan-tontonan program siaran yang lebih banyak. Jadi saya bilang lagi, tidak ada perbedaan dengan TV berlangganan. Kan begitu. Tentu kualitas gambarnya, kemudian programnya juga lebih banyak. Jadi masyarakat dihadirkan nanti di banyak pilihan ya. Pilihan apakah sport atau hiburan atau musik nanti ditampilkan. Mungkin masing-masing apa namanya lembaga penyiaran akan menampilkan banyak tayangan ya, seperti MNC mungkin banyak program yang akan ditampilkan, ada MNC Sport atau apapun lah, Metro juga begitu. Nah, jadi masyarakat ini harus berbangga dengan kehadirannya TV digital hari ini. Baik, kalau kita kaitkan terhadap masyarakat harus berbangga, Pak, jujur masyarakat juga banyak ini yang kurang melek dan juga kurang informasi terkait hadirnya ASO ini masih buram-buram kalau saya kira. Itu pernah nyampai ke Bapak akan hal tersebut dan dampak sosialisasinya ini sepertinya kurang atau seperti apa? Ya, itu kan apa namanya kita ada peralihan, pasti ada positif dan negatifnya ya. Proses itu kan juga tidak tidak instan, apalagi ini berkaitan dengan perubahan sistem teknologi. Ya memang di masyarakat juga bertanya apa sih sebenarnya analog itu kan gitu. Bagaimana sih kita mendapatkan TV digital sampai masyarakat bilang nanti kami berbayar dibebankan lagi karena gitu. Tapi itu literasi tentang ASO itu mungkin sudah cukup banyak pemerintah melalui Kementerian Kominfo sudah lakukan ke masyarakat. Kemudian juga kami dari KPI juga sudah beberapa kali membuat diskusi tentang ASO, sudah menyampaikan juga ke masyarakat tentang bagaimana perubahan teknologi yang akan nanti terjadi di sekitar kita gitu loh. Dan pemerintah juga melalui Kominfo sudah juga membantu masyarakat ya dengan pembagian STB. Jadi memang set-top box ya. Jadi memang tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyiaran terhadap perubahan teknologi hari ini ya, TV digital hari ini juga luar biasa gitu kan. Artinya masyarakat yang dianggap kurang mampu ini sebagian sudah diberikan STB ini. Jadi memang ya tidak mungkin semua lah kan, karena memang terkait dengan cost juga. Adakah kriteria masyarakatnya sebagai penerimanya, Pak Anggi? Kalau informasi yang kita terima ya masyarakat yang kurang mampu begitu Pak ya. Itu sudah ada datanya dari Kementerian Kominfo atau pemerintah itu sendiri. Jadi memang perubahan teknologi ini dari ASO ke TV digital ini memang prosesnya mungkin ada negatif atau positif. Tapi saya pikir lebih banyak positifnya lah. Baik, kalau kita kaitkan juga terhadap pendapat atau quotation dari Bapak Edi kita selaku Bapak Gubernur kita mengatakan siap dan tak siap, mau dan tak mau, kita harus bertransformasi untuk masuk ke digitalisasi ini ya Pak. Benar sekali. Baik, saya kembali ke Pak Latuse. Pak, kalau kita kaitkan terhadap hadirnya ASO ini dan pada pukul 24.00 ini akan dilakukan pemadaman. Namun terjadinya hanya di beberapa kota dan juga beberapa daerah. Ada 3 kabupaten dan juga 3 kota di Sumatera Utara termasuk Tebing Tinggi, Medan dan juga Binjai, Serdang Bedagai, Deli Serdang dan juga Langkat. Mengapa tidak langsung secara keseluruhan Pak untuk dilakukannya analog switch off? Ya, jadi program ASO ini kan dilakukan secara bertahap ya. Jadi sebenarnya ASO itu sudah dimulai sejak 30 April tahun 2022. Ada penundaan berarti Pak? Bukan penundaan, bertahap. Bertahap. Baik. Nah, jadi tadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Anggi bahwa ini wilayah layanan Sumatera Utara 1. Ini merupakan kota Nielsen terakhir.
Nah, jadi 10 kota Nielsen yang lainnya kan berarti sudah dilakukan secara bertahap. Nah, sebelum bulan lalu itu kota Nielsen ke-10 di Makassar, tanggal 20 Juni kalau nggak salah. Nah, ini kita di wilayah Sumatera Utara 1, Medan dan sekitarnya itu yang nanti malam ya. Jadi memang program ASO ini itu dilakukan secara bertahap, tentu mempertimbangkan juga kesiapan infrastruktur MUX Setuju. dan distribusi STB. MUX itu Pak boleh informasikan Multiflexing. Dan itu apa yang dimaksud Pak supaya pemirsa Ya, kita paham? jadi multiplexer itu atau multiflexing itu sebenarnya suatu teknologi pengiriman informasi. Jadi banyak bisa mengirimkan lebih dari satu informasi dengan satu kanal, dengan satu saluran gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau analog satu informasi atau satu saluran itu dikirimkan dengan satu kanal gitu. Setuju. Tetapi kalau dengan teknologi multiflexer ini misalnya banyak saluran TV tapi dikirim dengan satu kanal gitu. Nah, sehingga memang di TV digital ini satu kanal itu bisa mengirimkan 6 sampai 12 program siaran. Nah, tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Anggi bahwa salah satu keuntungan dari TV digital ini lebih banyak konten nanti, lebih banyak siaran gitu. Kalau misalnya kemarin misalnya saat ini nih, analog itu ada 14 siaran TV analog. Tetapi digital sebenarnya sekarang ini sudah simulcast ya, memancar bersamaan, sudah sekitar 27 program siaran. Wow. Iya. Kalau antusiasme masyarakatnya mengarah ke situ seperti apa? Membaikkah? Ya sebenarnya dari hasil data juga dari Kementerian Kominfo Pusat. Jadi daerah-daerah yang sudah ASO ini itu meningkat. Oke, alhamdulillah. Meningkat sekali pemirsanya, bahkan mungkin di Jakarta Jabodetabek sudah 100% sudah beralih ke digital gitu. Jadi ya kembali tadi ke pertanyaan kenapa baru Sumatera Utara 1 itu tadi mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di lapangan. Infrastruktur multiplexing itu sudah siap semua. Jadi lembaga-lembaga penyiaran yang memang memiliki izin untuk itu mereka sudah siap semua secara infrastrukturnya. Nah, tinggal nanti yang MUX nih. Jadi memang untuk hari ini itu di wilayah layanan Sumatera Utara 1. Nanti yang lainnya nanti itu di tanggal 12 Agustus ya Pak Anggi. Paling lambat tahap juga Pak 6 kota. Paling lambat tanggal 12 Agustus nanti semuanya sudah harus ASO. Sudah harus ASO. Iya. Pak, saya mewakili pemirsa juga ada pertanyaan juga yang saya kaitkan dengan pertanyaan kita nanti. Manfaat dari program ASO ini adalah dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan siaran televisi gratis selama 24 jam. Iya. Itu benar betul. Ya Pak? Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Anggi bahwa sebenarnya TV digital ini kan mungkin di masyarakat masih ada berpikir, wah nanti kita bayar nih, nanti kita pakai kuota nih. Enggak, jadi TV digital ini dia berbeda dengan TV streaming, jadi yang harus menyiapkan kuota. Kalau TV digital gratis, tidak perlu pakai kuota. Cuma memang kualitasnya akan sama dengan TV streaming, jernih, gambarnya jernih, gambarnya bersih, suaranya jernih. Jadi dari sisi kualitas gambar dan suara sama tadi dengan TV streaming, sama dengan TV berlangganan pakai satelit. Tetapi kita tidak perlu menyiapkan kuota, karena gratis. Kemudian dia berbeda juga dengan TV misalnya berlangganan, TV kabel atau TV satelit harus bayar tiap bulan. Ini tidak perlu bayar, gratis. Jadi sama dengan sistem TV analog, penerimanya hanya pakai antena biasa saja. Tetapi tidak ada yang perlu dibayar. Cuma nanti ada peningkatan dari sisi kualitas gambar dan kualitas suara serta program siarannya lebih banyak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa harus mengeluarkan biaya, bayar, tidak ada biaya apa-apa di sana, tidak perlu ada biaya bulanan, tidak perlu beli kuota internet untuk menikmati siaran TV digital, tidak ada. Hanya memang mungkin yang perlu disesuaikan tadi set-top box itu. Ketika tahan sebentar Pak Latusi, ada penelpon yang masuk untuk bertanya kepada kita. Saya katakan selamat sore, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Faisal, Pak, di Pangkalan Merandan. Bapak Faisal di Pangkalan Berandan. Silahkan pertanyaannya, Pak. Ya, gini Pak, saya mau bertanya kepada ini Bapak Kepala Balmon ya. Iya, benar, Pak Latuse. Iya benar. Jadi terkait analog switch off ini Pak, kan kita masyarakat di khususnya Berandan ini ada sebagian besar yang belum punya set-top box Pak gitu. Karena mungkin ini Pak ya, ekonomi gitu ya, mau beli kan mahal harganya Pak gitu. Nah yang saya tahu ada program pemerintah pembagian set-top box untuk wilayah-wilayah tertentu gitu Pak. Apakah wilayah-wilayah seperti kami ini di Berandan dapat Pak gitu? Baik, Dan cara mendapatkannya seperti apa gitu Pak? Terima kasih, itu aja Pak. baik. Langsung dijawab oleh Bapak Latuse STMSI selaku Kepala Balmon. Silahkan, Pak. Iya, kalau mengenai set-top box sebenarnya memang ada di pemerintah juga menyiapkan bantuannya STB, kemudian juga dari pihak penyelenggara MUX juga menyiapkan bantuan STB, tetapi memang yang menerima siapa-siapa aja itu kan sudah ada daftarnya ya. Dari pemerintah juga, misalnya Oke. mungkin dari Kementerian Sosial kan ada data dari data Kementerian Sosial lah. Ada juga data-data dari Pemda sendiri yang yang menyampaikan masyarakatnya yang layak untuk mendapatkan bantuan siapa-siapa saja. Jadi memang sudah ada daftar-daftar siapa yang bisa menerima. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Anggi bahwa yang menerima itu adalah rumah tangga miskin ya. Oke, rumah tangga miskin, kemudian memiliki TV analog, dan yang ketiga ya terdampak dengan ASO ini. Artinya ketika analognya dimatikan, dia terdampak, dikhawatirkan tidak bisa menonton TV. Jadi dan itu memang ada gugus tugas juga yang membidangi itu untuk pemberian bantuan. Kemudian kalau sebenarnya juga di pasaran sudah tersedia cukup banyak dengan harga yang relatif murah sih sebenarnya. Mungkin 100.000 ada, 100 sampai 200.000 itu sudah dapat kita bisa memperoleh STB di pasaran. Berarti artinya masyarakat beli sendiri ya, Pak? Iya, kalau misalnya yang tidak dapat bantuan ya beli sendiri. Oke. Iya, beli sendiri. Dan sebenarnya juga tidak semua TV itu harus pakai STB. Oke. Artinya hanya TV-TV yang memang belum ready digital itu ya perlu pakai STB. Tapi kalau misalnya TV-TV mungkin TV-TV yang sekarang ini ya itu sudah ready digital. Kalau yang tidak Tinggal ready scan digital itu aja. yang TV tabung ya, Pak ya? Ya kalau TV tabung ya sudah pasti. Oke, Sudah itu pasti. dia, Jadi caranya sebenarnya coba di-scan aja TV-nya. Kalau memang ternyata tidak dapat memperoleh siaran TV digital, berarti perlu STB untuk memperoleh siaran TV digital gitu. Oke, tadi Pak pertanyaan mereka cara untuk bisa katakanlah selain untuk hadirnya tadi STB baik itu nanti dari diberikan pemerintah ataupun beli dengan sendirinya, ada lagi hal-hal yang dipersiapkan Pak agar nanti masyarakat yang bertanya tadi Pak Faisal bisa langsung mengetahui yang harus dipersiapkan masyarakat untuk menerima hadirnya analog switch off ini? Sebenarnya kalau bantuan itu sudah diantar langsung itu. Ke rumah masing-masing ya? Diantar langsung ke rumah masing-masing, atau mungkin ada daerah-daerah tertentu dikumpulkan di di kantor-kantor desa ya Pak Ketua ya. Oke. Seperti itu sih mekanisme yang kami pahami gitu. Oke, boleh. Boleh saya bertanya kembali ke Pak Anggi terkait pendistribusian dan mekanisme terhadap set-top box ini supaya masyarakat yang kategorinya tadi ingin mengetahui terkait analog switch off ini bisa untuk mengetahuinya, Pak. Jadi gini, tadi udah disampaikan Pak Latuse, sebenarnya kan tugas untuk membagi STB tadi kan pemerintah dan pemegang MUX ya. Artinya dua institusi inilah yang mempunyai tanggung jawab. Tadi sebenarnya sudah sampaikan Pak Latuse, ini kan semua sudah by data. Artinya data ini sudah terintegrasi ya oleh pemerintah, di mana daerah-daerah yang dianggap dalam tanda kutip yang tidak berkemampuan secara ekonomi. Nah, mungkin pemerintah sudah punya datanya dan itu door to door pemerintah kasih itu STB-nya. Ada yang mungkin sebagian pemegang MUX ini mungkin membuat acara, mengumpuli di kepala desa,
dengan perangkat-perangkat desa yang nanti turun ke door to door. Artinya tidak masyarakat ini tidak perlu untuk ini bagi yang sudah terdaftar. Jadi yang sudah terdaftar ini tidak perlu untuk harus mendatangi kantor-kantor pemerintahan. Itu Oke. biasanya yang saya dapat informasi ya. Yang dapat informasi datanya sudah ada di pemerintah. Nanti pemerintah yang turun ke rumah masing-masing door to door untuk membagi STB. Nah, Oke. jadi mungkin kalaupun ada Kalau dibilang masyarakat tadi yang belum dapat, Pak? saya pikir kan tidak semua yang masyarakat tidak mampu itu dapat. Oke. Karena kan juga ketersediaan pemerintah membagi dan pemegang MOX ini untuk membagikan. Jadi mungkin misalnya berapa sih yang dianggap tidak mampu masyarakat Indonesia berapa persen? Mungkin dari 5% atau 6% data mungkin separuhnya yang dapat bantuan STB, separuhnya lagi mungkin tidak gitu. Baik, itu dia Tapi semoga. mohon maaf saya bilang tadi STB-nya juga ketika kami cek di lapangan mungkin seminggu ini mungkin masih masih standar lah, tidak ada fluktuasi Oke. untuk kenaikan Harganya. harga. Jadi di angka tadi 200 sampai 300-an lah. Nah, Oke. itu dan yang ya kalau kita sudah punya smart TV yang kalau nggak salah saya cek ke toko televisi sekitar tahun 2020-an ya. yang Baik, sudah Pak smart Anggi, TV. terima kasih. Sebentar, Pak, ada juga penelpon yang akan memberikan pertanyaan kepada kita. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus dengan kita dan kita lanjutkan, Pak. Tadi seperti yang Ya, informasi kalau Bapak. smart TV yang tahun 2020 ya, yang keluaran tahun 2020 ya atau 2021 itu sudah bisa untuk langsung terkoneksi dengan frekuensi digital. Jadi tidak perlu menggunakan STB lagi. Oke, kalau ingin saya mengetahui juga mewakili dari pemirsa untuk pendistribusiannya hingga saat ini, Pak, agar kita siap nanti untuk di pukul 24.00 ini kesiapan dari berbagai pihak ini sudah mencapai 90% atau 100%, Pak? Kalau kemarin kan sudah diundang oleh Kepala Balmon, informasinya ya mungkin sudah di atas 90%, karena kalau tidak di atas 90% nggak akan mungkin terlaksanakan ASO. Kami juga mengejar informasi ya melalui Kementerian Kominfo, melalui Pak Direktur ya. Itu kita langsung terus update kenapa ini tertunda, posisinya masih yang paling 20%. Artinya gini, ASO itu bisa terlaksana seperti kata Pak Latusi tadi ketika infrastrukturnya sudah siap. Oke. Infrastruktur itu kan apa saja? Pertama yang paling utama itu STB, yang kedua adalah tadi yang kesiapan dalam pemegang MOX itu. Kan gitu. Nah, yang paling utama yang dirasakan masyarakat adalah STB. Nah, jadi kami update terus sudah berapa persen pembagian STB kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke. Nah, jadi ini kan sebenarnya Medan ini kan sudah terlambat ya. Tapi ya terlambat kita juga nggak perlu jadi hopeless lah. Tapi Baik, kan tahan sebentar lagi, Pak, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan siapa di mana ini, Pak? Saya Anton, Pak, di Perbaungan. Baik, Pak Anton di Perbaungan, pertanyaannya silahkan, Pak. Jadi gini, selamat sore Bapak narasumber. selamat sore Pak. Gini, kami ini kebetulan lagi nonton TVRI, ini dialog Bapak nih Pak. Baik. Dan rencananya memang digital itu di wilayah Sumatera itu kan mulai nanti malam ya Pak ya? Iya. Iya. Itu udah digital. Nah, sekarang kami ini di rumah itu masih TV yang analog Pak, belum digital. Sementara saya tadi dengar bahwa ada pembagian set-top box untuk masyarakat. Nah, sementara saya sendiri pun nggak dapat ini Pak. Jadi gimana caranya kalau kita pengen untuk menonton siaran televisi Pak? Karena dari tadi disampaikan bahwa bukan hanya TVRI aja, TV swasta termasuk itu kan digital semua kan gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di rumah ini kami banyak karena TVRI, bukan TVRI, siaran swasta itu masih juga yang analog. Tetapi memang dapatlah siarannya itu. Nah, Pak dari Bapak Balmon ini, kalau seandainya ada TV swasta yang masih
melakukan siaran analog, itu ada sanksinya nggak Pak kira-kira Pak, dengan pemerintah itu udah di Sumatera Utara 1 itu beralih semua ke digital Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Makasih. Baik Pak, pertanyaan Bapak akan langsung dijawab oleh kedua narasumber saya. Sesaat lagi kita akan hadirkan, tetap bersama kami di Ruang Publik. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema menariknya yakni analog switch off atau ASO Sumatera Utara 1. Tadi kita masih menyambung dengan pertanyaan narasumber kita, yakni tadi terkait tentang bagaimana yang cara bagi masyarakat yang belum mendapatkan, dan 2, apakah ada sanksi bagi penyelenggara TV swasta akan hal ini jika tidak mau beralih. Saya langsung ke Pak Latuse selaku Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Medan untuk menjawabnya langsung Pak, silahkan. Ya, jadi sekarang ini kan artinya mulai nanti malam itu izin untuk siaran analog ya, izin penggunaan frekuensi untuk televisi analog itu sudah tidak berlaku. Artinya ketika masih mengudara besok, berarti kan itu mengudara tanpa izin. Setuju. Iya, dan mana di dalam undang-undang ataupun di dalam peraturan Menteri Kominfo mengamanatkan bahwa semua penggunaan frekuensi radio harus ada izin. Nah, kalau tidak ada izin apa? Ya ada sanksinya. Ada memang di regulasi juga ada aturan-aturannya. Yang pertama kan dikasih teguran, kemudian nanti dikasih di-off-kan, kemudian nanti kalau masih membandel ya mungkin nanti izinnya dicabut. Izin yang digitalnya itu bisa dicabut gitu. Jadi seperti itu kalau sanksinya. Sanksinya gitu. Itu tadi. Kalau untuk yang pertanyaan pertama belum mendapatkan terkait STB ini, bagaimana cara masyarakat? Sepertinya sudah terjawab tadi Pak. Yang di pertanyaan pertama tadi, kalau Bapak ingin menambahkan juga nggak apa-apa, silakan kepada Pak Anton tadi di Perbaungan Pak. Jadi sama tadi pertanyaan yang Pak pertama ya Pak Faisal. Jadi sudah disampaikan, dijelaskan tadi oleh Pak Anggi bahwa sebenarnya pemerintah dan penyelenggara MUX itu memang ada kewajiban untuk memberikan bantuan STB ya kepada rumah tangga miskin yang terdampak dengan ASO gitu, dan itu by data.
Artinya juga data yang diterima oleh gugus tugas TV digital ini yang punya tanggung jawab untuk membagikan STB itu ya berasal dari data-data Kementerian Sosial, kemudian data dari Pemda, mungkin misalnya dari kalau tidak salah mungkin dari dinas sosial setempat atau dinas kominfo atau inilah data-data itu diolah mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu gitu. Baik, semoga terjawab atas pertanyaan dari Pak Anton di Perbaungan dan juga tadi disusul dengan kehadiran Pak Faisal di Pangkalan Berandan. Baik, saya menuju ke Pak Anggia Ramadan selaku Ketua KPID Sumut. Pak, nanti pasti ini kita akan banyak sekali tayangan ataupun konten-konten yang hadir. Lantas dari KPID Sumut bagaimana untuk memetakan pengawasannya, Pak? Hingga tampilan tayangan tersebut edukatif dan juga entertainment tapi bersifat edukatif. Seperti apa itu, Pak Anggi? Dengan perubahan teknologi televisi hari ini ke digital, artinya tadi sudah saya sampaikan juga dengan Pak Latusio sampaikan akan banyak program-program siaran ya yang akan ditampilkan oleh industri penyiaran. Artinya memang tugas KPI ya makin banyak gitu loh. Makin banyak karena banyaknya program siaran ini ya kan. Artinya kita sebagai KPI harus lebih intens dalam mengawasi tayangan-tayangan program-program tayangan yang akan disiarkan oleh industri penyiaran. Ya itu dia, artinya memang tugas KPI ini akan lebih berat. Lebih berat karena kan tadi program yang sudah ditayangkan akan lebih banyak tuh satu industri TV itu bisa berapa channel. Tadi kan kalau kita analog itu kan 14 channel. Sekarang dengan adanya TV digital hari ini yaitu jadi lebih dari 20 channel nanti akan ditonton masyarakat. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir dengan banyaknya program siaran ini tidak juga membuat KPI ini lalai terhadap program-program. Enggak, kita punya teknologi atau kita punya sumber daya untuk mengawasi channel nanti yang akan disiarkan melalui TV digital. Oke. Gitu. Baik Pak, terkait tentang tayangan ini bagaimana kita mengetahui tentang filterisasi terhadap setiap tayangan ini? Mungkinkah ini edukatif, mungkinkah entertainment, atau memang ada di dalam satu channel tuh nanti kita tinggal milih entertainment semuanya, sinetron semuanya, atau yang lain-lain Pak? Jadi kalau kami dari KPI kan mengawasi melalui aturan ya, namanya P3SPS, ya kan? Program standar siaran itu ada diatur di P3SPS yang ada di aturan KPI itu sendiri. Dan kita juga menghimbau kepada industri televisi ini agar nanti tayangan yang ditampilkan ya tidak melanggar P3SPS, apapun tuh bentuknya, mau itu hiburan, mau itu jurnalistik, mau itu entertain atau sinetron atau apapun itu ya kita akan meminta, mungkin kita akan menyurati kepada industri penyiaran untuk memegang teguh kepada P3SPS. Jangan euforia terhadap perubahan teknologi dari analog ke TV digital ini membuat industri penyiaran ini lupa akan aturan dari pengawasan televisi ini. Jadi itu. Jadi tetap harus menjaga norma-norma ya, aturan-aturan yang ada di yang ada di undang-undang ya, melalui Undang-Undang 32 ataupun P3SPS. Jadi kita berharap walaupun nanti banyak tontonan tapi tetap menayangkan program-program yang sehat, yang mencerdaskan, yang informatif ya, yang bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kita juga berharap agar kita ini di KPI di Sumatera Utara, industri penyiaran juga harus menampilkan konten-konten lokal yang berkualitas. Tetap harus konten lokal juga ada ya Pak? Karena itu kan bisa diakses di TV segala, maksud saya di seluruh channel? Bisa dapat itu. Artinya ini kan kita ini udah dapat nih kualitas gambar yang lebih baik gitu loh. Jangan nanti konten lokalnya nggak ada gitu loh. Karena kan kewajiban oleh industri penyiaran itu kan wajib 10% menayangkan konten lokal. Makanya saya kemarin tadi rapat dengan Pak Balmon menghadirkan lembaga penyiaran yang pemegang MUX ya kan, beberapa lembaga berjaring lah, lembaga penyiaran berjaring yang ada di Kota Medan agar menampilkan konten-konten lokal lah. Di Medan di Sumatera Utara ini banyak bentuk-bentuk kreativitas lah, baik itu namanya suatu tempat misalnya desa wisata ataupun
anak-anak muda kreatif itu bisa apa namanya diajak untuk ayo kita buat konten lokal yang bisa kita siarkan. Tahan sebentar kembali Pak Anggi, ada penelpon yang masuk untuk ingin bersumbangsi kepada kita. Selamat sore, Assalamualaikum. Wah, selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Prengki Pak di Mandala. Bapak Prengki di Mandala, di Medan berarti ya Pak? Iya, Medan Oke. Pak. Silahkan pertanyaannya Pak Prengki. Pak, langsung saja saya mau tanya sama Pak apa ini Pak, Kepala KPID ya. Oke, Pak Anggi. Pak Anggi ya, ya. Jadi kan tadi saya dengar Bapak ini ngomong pengawasan ya terhadap siaran-siaran konten-konten gitu kan Pak? Iya, yang benar. ada di TV-TV swasta kan gitu. Jadi yang saya tahu dari 2 November itu saya lihat sudah ada imbauan untuk yang namanya analog switch off gitu. Saya lihat TPRI, sorry Pak ya, TPRI sudah melaksanakan, nggak ada TPRI nampak di TV saya dari mulai 2 November. Baik. Tapi yang kita lihat Indosiar itu nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, nggak ada pengawasan. Macam mana itu Pak? Baik. Kan nggak mendidik itu seperti itu, siaran-siaran begitu. Kadang tarik-tarik baju, apa itu kayak gitu Pak? Baik. Kan itu kan betul Pak pengawasan itu kan? Baik. Nah, jadi itulah Pak, macam mana solusi dan tindakannya KPID ini sebagai pengawas penyiaran daerah ini Pak gitu. Baik. Itu saja Pak dari saya, Prengki di Mandala. Terima kasih. Mauliate. Baik, Mauliate Godang, Pak Prengki. Langsung untuk dijawab dari Pak Anggi terkait tindakannya seperti apa atas pengawasannya nanti. Di aturan apa namanya di aturan itu kan ada tuh namanya P3SPS terkait hal-hal yang boleh ditampilkan dan hal-hal yang tidak boleh ditampilkan. Jadi ya saya paham di apa namanya salah satu televisi swasta yang mungkin dengan program siaran entertainnya menghadirkan apa namanya tayangan-tayangan sebenarnya ya kalau dari segi tidak mencerdaskan banyak ya, tidak mencerdaskan. Tapi kan dalam konteks ini kan sudah apa namanya industri ini kan perlu mendapatkan viewers. Artinya masyarakat ini juga apa namanya butuh mereka menganggap bahwasannya tayangan yang lebih layak dijual ini adalah tayangan yang namanya yang sampai lompat-lompat, yang apa namanya tadi yang disampaikan lah, mungkin lebih menarik masyarakat. Tapi kita kan juga mau ngasih selagi itu ya tidak melanggar P3SPS ya, baik itu atau perbuatan asusila atau melecehkan ya kan ataupun apapun lah, kita ada itu aturannya. Itu mungkin masih kita apa namanya kita beri gak ada masalah sih. Nah, tapi ya lagi-lagi kita harus paham ini namanya industri ya, hiburan ya, mungkin hal-hal konyol kita anggap dalam tanda kutip itu lebih menjual di masyarakat. Tapi itu pun kita dari KPI juga sering memanggil industri penyiaran untuk bagaimana memberikan tontonan-tontonan yang lebih edukatif. Adakah kriteria yang disampaikan dari KPID ini untuk memunculkan kriteria tontonan yang kreatif Pak? Seperti kayak sinetron harus tidak boleh ini atau mengandung apa gitu? Ya, pertama kalau di P3SPS itu ada aturan pertama tidak boleh apa namanya berkaitan dengan asusila. Norma-norma asusila itu penting. Dan gitu. Yang kedua apa namanya tidak boleh menampilkan misalnya rokok atau misalnya minuman-minuman keras. Kemudian yang ketiga tidak boleh namanya merendahkan harkat martabat orang lain. Kemudian tidak boleh menginformasikan hoax gitu. Kemudian juga kalaupun apa tidak boleh menampilkan tayangan kekerasan. Nah, banyak sih misalnya ini kasus terjadi di Medan, karya-karya jurnalistik tuh Medan misalnya begal. Kan itu ketika ditangkap begal tuh langsung dipukuli ada darah itu tidak boleh ditampilkan dalam harus disensor, di blur. Kalaupun nanti ada banyak nih karya jurnalistik misalnya pas dia meliput ada orang merokok gitu, itu pun juga harus diblurkan. Jadi itu norma-norma budaya, norma-norma sosial, norma-norma agama itu harus dipatuhin. Makanya saya bilang kalaupun ada tingkah-tingkah konyol tadi selagi tidak melanggar apa namanya nilai-nilai yang saya sebutkan tadi dalam aturan P3SPS saya pikir masih kita toleransi. Tapi itu pun kita juga mengingatkan lembaga penyiaran, industri walaupun ini namanya industri, kita menganut apa namanya budaya-budaya ketimuran, tolong dijaga walaupun itu sifatnya sinetron, ya dijagalah apa namanya budaya-budaya ketimuran itu. Tindakan tegas apa yang akan diberikan oleh KPID untuk tayangan yang tidak bermanfaat Pak?
pernah dilakukan tindakan sebelumnya? Sering kita Salah lakukan. satunya seperti apa contohnya? Ya kita pertama kita panggil, Oke. kita bina. Ini lo aturan apa namanya, kamu langgar aturan ini nggak boleh. Misalnya kan aturan P3SPS ini yang kamu langgar. Artinya kalau sekali dua kali mereka tidak juga mengindahkan apa yang kita sampaikan, yaitu kita sanksi administrasi, kita berikan teguran. Kalaupun tidak tegur pun udah kita bina, kemudian kita tegur, enggak juga kita rekomendasi untuk dicabut program siarannya. Oke. Bisakah masyarakat berpartisipasi untuk melakukan bentuk pengawasan dan pengaduan ke KPID, Pak? Bisa. Di Jadi mana yang kita mereka aksesnya? boleh nanti melalui media sosial KPID Sumatera Utara, boleh juga melalui website KPI di Sumatera Utara, nanti akan saya informasikan. Jadi masyarakat, saya juga berharap masyarakat untuk lebih cerdas lagi ya memilih tayangan tontonan, karena kita juga tidak bisa menghempang tayangan yang akan ditayangkan. Jadi gini, KPI ini kan mengawasi ketika tayangan itu sudah tayang On air. on air. Jadi kita bukan tayang seperti lembaga sensor film itu disaring dulu tayangannya baru boleh tayang. Tidak. Makanya kita tidak bisa mencegah ketika tayangan itu. Tapi ketika tayangan tampil menampilkan tontonan yang melanggar undang, baru bisa kita tindak. Jadi saya berharap partisipasi masyarakat dalam upaya ikut juga mengawasi tayangan siaran yang akan tampil nanti, apalagi di TV digital banyak program siarannya. Ayo kita lebih proaktif, lebih kritis, dan lebih cerdas dalam memilih tayangan-tayangan yang memang layak ditonton. Oke, dan hal itu bisa disampaikan ke mereka langsung ke orang Bapak ya melalui akses dari Instagram Iya, mungkin? Instagram, media sosial lah. Ada Oke. Instagram, ada Facebook, kemudian melalui website KPID. Baik, semoga tadi terjawab atas pertanyaan dari saudara kita yang berada di Medan, yakni Bapak Prengki. Semoga terjawab, Pak Prengki. Baik, saya kembali ke Pak Latuse. Pak, kalau kita ingin mengatakan keuntungannya ini besar sekali yang akan berdampak kepada masyarakat. Untuk TV-nya sendiri, Pak, sebagai lembaga siarannya, apakah juga mendapatkan keuntungan dengan hadirnya ASO ini? Iya, betul sekali. Jadi dengan analog switch off ini kan sebenarnya biaya investasi ya. Oke. Biaya investasi untuk lembaga penyiaran itu kan drastis menurun. Karena kalau yang analog kemarin, pemancar TV itu harus masing-masing mereka investasi untuk membangun pemancarnya. Tetapi kalau dengan sistem TV digital ini, yang melakukan investasi kan hanya yang pemilik MUX aja. Oke. Nah, misalnya TVRI ini, TVRI kan pemilik MUX. Jadi program siaran atau TV siaran yang bersiaran di MUX-nya TVRI kan tidak perlu bangun pemancar, beli alat apa segala macam. Jadi mereka hanya membuat konten siaran, menyiapkan konten siaran. Jadi dari sisi aspek investasi untuk lembaga penyiaran itu sangat efisien, sangat ekonomis gitu. Ada lagi Pak selain dari aspek investasi yang akan diperoleh dari pihak TV, keuntungannya? Dan yang kedua dari pihak TV ya keuntungannya tentu coverage layanannya lebih luas gitu. Oke. Iya. Kalau untuk pihak TV ini bersiap untuk kompetisi Pak? Dalam hal mungkin nanti menyajikan siaran-siaran yang bermutu itu juga secara teknisnya itu juga adakah untuk kita katakan sumbangsi dari masyarakat nantinya? Iya, sebenarnya kalau di digital ini kan memang nanti kompetitif ya. Kompetitif untuk lembaga penyiaran ataupun misalnya lembaga penyelenggara MUX. Kalau lembaga penyiaran ini kan bisa bukan hanya yang menyiapkan MUX, tetapi yang menyiapkan konten kan lembaga penyiaran juga. Jadi sekarang di wilayah layanan Sumatera Utara 1 itu ada 6 penyelenggara MUX. Oke, ada 6. Ada 6. Sebutkan bisa Pak? Iya, jadi yang pertama kan TVRI, kemudian yang kedua VIPA Group, kemudian yang ketiga MTEK ya, MTEK SCTV Indosiar, kemudian yang keempat Metro TV, yang kelima Trans Group, yang keenam MNC. Nah, jadi ini 6 penyelenggara MUX. Nah, coba dari satu MUX itu misalnya bisa 6 sampai 12 program siaran. Artinya 6 sampai 12 TV siaran bisa masuk di situ, program siaran bisa masuk di situ. Kalau misalnya 6 saja nih, 6 kali 6 kan sudah 36 program siaran.
Nah ini kan sangat kompetitif. Kompetitif. Jadi sebenarnya peluang juga mungkin untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPD, ya konten-konten lokal bisa masuk di situ. Karena slot-slot untuk program siaran sebenarnya cukup tersedia banyak gitu. Oke. Jadi kalau kualitas HD ya bisa sampai 36 program siaran gitu. Oke. Dengan 6 penyelenggara MUX yang ada. Baik, mungkin saya masih berbicara dengan Anda, Pak. Kalau kita ingin kaitkan terhadap kesiapan dari pihak TV ini, bisa dikatakan seperti apa ketika tahu akan beralih lah dari TV analog menuju ke TV digital ini? Apakah ada kendala-kendala di luar dari kesiapan dari orang Bapak? Ya kalau dari kami sih sebenarnya kan ya tugas kami kan ini ya. Kalau tugasnya dari Balai Monitor Frekuensi itu kan mengawasi ya, melakukan monitoring, melakukan pemantauan terhadap frekuensi yang digunakan. Nah sekarang ini dari 6 tadi penyelenggara MUX itu mereka sudah dialokasikan frekuensinya masing-masing. Asik. Misalnya TVRI, udah nanti nih menyiar di frekuensi berapa, di kanal berapa. Itu permintaan kah Pak atau ini ketentuan langsung di kanalnya? Iya, mereka nanti kan sudah mengajukan nih, sudah mengajukan izinnya, itu sudah dikasih. Oke. Jadi TVRI di kanal berapa, kemudian nanti di Antv tadi Viva Group di kanal berapa, MNC Group di kanal, itu sudah ada kanal-kanalnya semua. Jadi ya nanti 2401 sudah mereka menduduki kanalnya masing-masing gitu. Berarti kita artinya segala sesuatu yang berkaitan tentang ini ready to transform ya Pak? Iya, Baik. sudah siap, sudah sedia semua. Dan sekarang kan sudah simulcast ya. Benar. Sekarang sudah simulcast, artinya analognya memancar, digital sudah memancar Pasti. nih sekarang. Baik. Jadi masyarakat sekarang ini kan sudah bisa menikmati siaran TV Baik. digital gitu. Baik, di segmen akhir ini saya akan mengajak kedua narasumber saya ini untuk memberikan sumbangsi sebagai closing statement-nya untuk kita siap bagi masyarakat dan juga seluruh lapisan masyarakat ini bertransformasi untuk masuk kepada analog switch off Sumatera Utara 1 ini. Dimulai dari Pak Anggi, singkat dan padat. Ya, saya berharap masyarakat ini karena sudah beralih ke TV digital, apalagi sekarang era internet ya, disrupsi digital ini media luar biasa. Saya berharap masyarakat untuk kembali lagi menonton televisi. Ayo kita kembali lagi menonton TV karena TV ini sekarang sudah punya kualitas yang lebih baik, tontonannya juga lebih baik ya. Nah, kemudian juga saya mengajak masyarakat untuk lebih kritis lagi dalam menonton televisi. Jadi setelah menonton harus lebih kritis, lebih cerdas untuk memilih tayangan-tayangan yang edukatif, yang layak, yang ditonton, yang lebih ramah lagi untuk ditonton. Kemudian juga kalau tadi sampaikan Bapak tadi, kalau ada dianggap tontonan-tontonan yang tidak senonoh, langsung laporkan kita ke KPI. Oke, partisipatif masyarakat juga diperlukan ya Pak? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian saya beralih kepada Pak Letusih untuk ajakannya dan juga himbauannya pada masyarakat untuk benar-benar paham akan analog switch off ini, Pak. Silahkan, singkat dan padat. Ya, dengan analog switch off ini kan dari sisi kami, frekuensi radio akhirnya bisa digunakan secara efisien gitu. Harapan kita dengan analog switch off ini juga ke depan masyarakat bisa menikmati internet yang lebih luas, Pasti. internet yang lebih cepat lagi dengan adanya tadi digital dividend. Kemudian juga nanti layanan-layanan di pendidikan, layanan di kesehatan terkait dengan mungkin masalah pelaporan, masalah yang terkait dengan kebutuhan bandwidth akan data itu bisa terpenuhi sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari analog switch off ini gitu kan, adanya digital dividend tadi gitu. Baik. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program yang sangat menarik sekali, yakni Ruang Publik dengan tema menariknya analog switch off ASO Sumatera Utara 1. Ada ini pemirsa tagline-nya, yakni dukung migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dan semoga bermanfaat atas informasi dari kedua narasumber saya, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Anggi dan juga Pak Latuse untuk berbagi manfaat dan juga solusi kepada Anda pemirsa. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Demikian Ruang Publik edisi Minggu 30 Juli 2023. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat sore. Sampai jumpa.